Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu,
Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan.
Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama,
Polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi
Sudah taubat T, sudah kapok Indra T di dalam penjara. Keluarga Indra ndak ada satupun yang melihat Indra T cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan,
Kemana dia hilang? Jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024.
Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante,
tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang,
Adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban.
dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS.
18. Gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, jikata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok.
Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi T. Sudah taubat T, sudah kapok Indra T di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra T cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika tak Suryati bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS,
Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak,
Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut.
memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik.
Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya.
Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya.
Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika tak Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya.
Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak masa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka.
Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara.
Keluarga Indra ndak ada satupun yang melihat Indra teh cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika Suryati bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang,
Masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, dikata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi,
Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi.
dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang,
Adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban.
dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS.
18. Gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, jikata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok.
Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi teh. Sudah taubat teh, sudah kapok Indra teh di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra teh cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS,
Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana. Soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18. Gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak,
Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante,
Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik.
Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya.
Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya.
Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika tak Suryati bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku di balik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya.
Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak masa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka.
Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara.
Keluarga Indra ndak ada satupun yang melihat Indra teh cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika Suryati bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang,
Masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi,
Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi.
dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang,
Adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban.
dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah, bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS.
18. Gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, jikata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok.
Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi T. Sudah taubat T, sudah kapok Indra T di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra T cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS,
Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja. Takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, dikata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak,
Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante,
Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik.
Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya.
Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya.
Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika tak Suryati bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja. Takut nanti ke bawah-bawah, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, jikata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya.
Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak masa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka.
Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara.
Keluarga Indra ndak ada satupun yang melihat Indra teh cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika tak Suryati bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang,
Masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi,
Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi.
dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang,
Adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban.
dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS.
18. Gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok.
Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS,
Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku di balik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana. Soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, dikata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak,
Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante,
Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik.
Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu turnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya.
Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya.
Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika Suryati bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya.
Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak masa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka.
Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara.
Keluarga Indra ndak ada satupun yang melihat Indra teh cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika Suryati bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang,
Masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi,
Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi.
dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang,
Adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban.
dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS.
18. Gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok.
Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi teh. Sudah taubat teh, sudah kapok Indra teh di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra teh cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS,
Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja. Takut nanti ke bawah-bawah, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, jikata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak,
Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante,
Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik.
Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya.
Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya.
Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika Suryati bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya.
Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak masa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka.
Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara.
Keluarga Indra ndak ada satupun yang melihat Indra teh cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jikata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang,
Masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, dikata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi,
Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul Tiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat.
Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman,
tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban.
dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah, bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS.
18. Gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, dikata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok.
Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika tak Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS,
Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak,
Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante,
Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik.
Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya.
Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya.
Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika tak Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti ke bawah-bawah, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, dikata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya.
Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak masa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu turnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka.
Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara.
Keluarga Indra ndak ada satupun yang melihat Indra teh cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang,
Masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu turnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi,
Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi.
dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang,
Adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban.
dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah, bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS.
18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok.
Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS,
Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja. Takut nanti ke bawah-bawah, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak,
Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante,
Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik.
Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya.
Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya.
Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari, itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimbang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya.
Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak masa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin masa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka. Poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman,
Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa. Karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka.
Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang, adik pemilik rumah, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara.
Keluarga Indra ndak ada satupun yang melihat Indra teh cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, jika Suryati bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang,
Masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa. Saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya, terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS. 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, kata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang, adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu, itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasannya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku. Itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan di pojokan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi,
Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban. Dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi.
dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Indra nanti terlalu lama bersembunyi akan semakin menyulutkan kemarahan masyarakat. Mengingat sudah 11 hari, Indra masih berstatus buronan dalam pengejaran pihak kepolisian. Gelagat tak biasa Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat diungkap keponakannya bernama Heru. Heru menceritakan gerak-gerik tak biasa sang paman. Setelah membunuh NKS, Indra rupanya masih tidur bersama keponakannya di kedai milik keluarganya. Saat itu Heru belum mengetahui jika Indra pelaku dibalik hilang dan tewasnya NKS. Menurut Heru, Indra diduga gelisah susah tidur usai peristiwa itu. Heru bahkan menyebut ada bekas cakaran di punggungnya. Di saat Indra tidur itu dia gelisah. Bangun, tidur, kata Heru lewat YouTube Cecep Channel, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Saya sempat curiga dia pelakunya, tapi tidak sampai ke sana, soalnya punggungnya ada bekas cakaran 3, sambungnya. Kecurigaan saudaranya ini pun makin terlihat dan menanyakan ke Indra soal hilangnya NKS. Besoknya, saat Dani datang ke kedai saya tanya juga tentang NKS yang hilang, cewek ini hilang yang kemarin jual gorengan, kemana dia hilang, jelas Heru. Dani bilang, masa hilang kemarin saya bersama Indra dan Randi baru beli gorengannya, sambungnya. Dani bertanya, cewek ini hilang, kamu bukan pelakunya, imbuhnya. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Indra menjawab, saya gak tahu kemana dia, kenapa saya yang dituduh, jawab Indra. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indra lah pelakunya. Karena Dani takut Indra terbawa-bawa, saat itu Dani menyuruh Indra untuk pergi mencari pekerjaan saja. Dani akhirnya ngusir Indra untuk bekerja, takut nanti kebawa-bawa, karena saya sudah curiga dengan dia tapi dia masih bersikeras tidak mengakuinya. Terangnya. Setelah itu saya yang mengantarkan Indra tempat kerjanya, tapi saya setelah itu pulang, imbuhnya. Siang itu dia sudah bawa baju karena kalau biasa kerja bawa baju semua kerjanya sampai 4 hari. Itulah terakhir saya bertemu dengan Indra, tandasnya. Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan fakta terbaru terkait hasil autopsi NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Mengacu kepada hasil tes DNA, terungkap bahwa pelaku Indra Septiarman, 31, alias Is yang melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap NKS. Hal itu terbukti melalui temuan sperma yang identik dengan milik tersangka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan tim forensik memperkuat keterlibatan tersangka tunggal dalam kejahatan keji. Dari keterangan forensik terkait DNA dan sperma yang ada maaf di tubuh korban dinyatakan, identik hanya satu, jikata Kapolda Sumbar. Polisi masih menduga kuat saat ini dari kesaksian pengakuan dan barang bukti yang dimiliki, baru satu orang pelaku tunggal. Namun, Suharyono menegaskan bahwa penyelidikan tetap berjalan, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Suharyono juga menegaskan akan membuka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan ini secara transparan kepada publik. Ujang,
Adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya dituding sembunyikan Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan. Pasalnya, beredar kabar rumah warga tempat persembunyian Indra disebut rumah saudara tersangka. Bahkan rumah tersebut disebut sengaja dijadikan tempat persembunyian Indra karena ada hubungan keluarga. Menanggapi kabar tersebut, Ujang adik pemilik rumah mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang beredar. Ia pun menegaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka. Bahkan dirinya lah yang menghubungi pihak kepolisian untuk menangkap pelaku di rumah tersebut. Di satu sisi dalam berita yang beredar banyak yang menyimpang sebenarnya, saksi saya yang menyuruh Buser untuk mendobrak pintu. Itu rumah kakak saya, kata Ujang, lewat YouTube Jajak Palala, Senin, 23 September 2024. Selain itu, Ujang juga menyayangkan tindakan massa yang emosi dengan tersangka namun rumah sang kakak harus jadi korbannya. Ia pun memperlihatkan kondisi rumah sang kakak setelah kejadian penangkapan Indra. Banyak massa dari kampung lain ketika kejadian menangkap pelaku rumah ini dirusak. Mungkin massa emosi dan tidak tahu bahwasanya rumah ini tidak ada hubungan sekali sama pelaku, itu tuturnya. Ujang pun mengatakan awal mula persembunyian Indra diketahui dari warga bukan pihak kepolisian. Ini yang menemukan Indra bukan polisi tapi masyarakat. Jadi tolonglah orang yang punya rumah jangan dipojokkan, ujarnya. Pihak kepolisian masih mendalami keterangan tersangka Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat membantu tersangka Indra melarikan diri sebelum ditangkap. Diketahui, Indra ditangkap saat bersembunyi di atas rumah kosong milik warga Korong Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Saat diinterogasi, Indra menyebut sosok S diduga terlibat dalam pembunuhan NKS. Irjen Pol Suharyono menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hingga mendapatkan keterangan yang jelas dan lengkap. Tapi kami masih terus akan melakukan penyelidikan terkait kemungkinan-kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus tersebut, kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono pada Selasa siang, 24 September 2024. Selain dugaan pelaku utama, polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu pelarian tersangka. Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi untuk dibuktikan lagi wujud apa membantu itu pun juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya mensupport logistik atau menyimpan atau melindungi tersangka, poin itulah yang dikembangkan. Kami tidak akan menduga-duga dan berasumsi, kecuali fakta yang menunjukkan ada pelaku lain, sehingga tidak menjadi tanda tanya dari publik, ungkap Kapolda. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman ternyata sempat mengucap janji manis pada keluarganya. 2 kali keluar masuk penjara membuat Indra Septiarman tak kapok. Kelakuan buruknya ternyata benar-benar menyiksa keluarganya sendiri. Pria berusia 28 tahun itu diketahui sudah 2 kali masuk penjara. Pertama tahun 2013 atas kasus pencabulan. Indra Septiarman kembali dijebloskan ke penjara atas kasus narkoba tahun 2017. Tak kapok dengan 2 hukuman itu, Indra Septiarman justru melakukan tindakan yang lebih keji. Indra meruda paksa dan membunuh gadis penjual gorengan di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat, 6 September 2024. Tantenya, Suryati bercerita sempat mewanti-wanti Indra Septiarman agar tak lagi berurusan dengan hukum. Malahan menurut Suryati, Indra Septiarman juga sempat mengucap janji manis padanya. Janjinya itu, Indra tidak akan berbuat lagi sudah taubat sudah kapok Indra di dalam penjara. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra cuma tante yang kesini dari Pekanbaru kesini. Indra janji gak akan berbuat lagi, kata Suryati. Bebas dari kasus narkoba, tak lantas membuat Indra Septiarman menjadi pribadi yang baik. Suryati bahkan sempat memergoki Indra masih mengonsumsi narkoba. Kasus pembunuhan NKS atau Nia Kurniasari kini kembali menguak informasi baru. Pembunuh Nia Kurniasari penjual gorengan, Indra Septiarman, mengambil pacul alias cangkul milik warga. Indra Septiarman yang dikenal dengan nama Indragon ini menggunakan pacul atau cangkul tersebut untuk mengubur jasad gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu. Ternyata Indra Septiarman tidak kehabisan akal saat dirinya berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Sekuat tenaga dan sekeras ia berpikir, kemudian Indra Septiarman memilih mengubur jasad Nia Kurniasari yang sudah dia buka seluruh pakaiannya. Setelah Indra Septiarman mendapati tubuh korban yang telah lemas, ia kemudian mencari cangkul untuk mengubur korban.
dan Indra Septiarman mencari-cari sampai ke pondok-pondok petani yang ada di lokasi. Indra Septiarman menemukan satu cangkul yang kemudian ia gunakan untuk membuat lubang. Dengan cangkul itu pula, Indra Septiarman kemudian mengubur korban Nia Kurniasari. Selanjutnya, Indra Septiarman masih berusaha untuk mengaburkan barang bukti. Pacul atau cangkul yang ia pakai ia bawa pulang dan selanjutnya ia buang, jauh dari lokasi ia berbuat jahat. Cangkul itu, menurut Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, didapat Indra setelah menyeret korban ke lokasi yang akan digunakan untuk memakamkan korban. Cangkul tersebut digunakan Indra menggali dan menutup lubang untuk menguburkan jenazah korban. Setelah menggunakan cangkul itu, Indra membawanya pulang dan membuangnya berjarak 400 meter dari lokasi penguburan. Sebelum ditangkap kasus pembunuhan Nia, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Indra Septiarman, 31, ternyata sempat mencurahkan isi hatinya. Sang tante, Suryati adalah orang yang menjadi tempat curhatnya tersebut. Memang dikenal punya perangai liar dan sering melakukan hal-hal nakal sejak kecil, pemuda asal Padang Pariaman, Sumatera Barat itu. Hal tersebut dipicu lantaran kedua orang tua Indra bercerai. Menurut sang tante Indra, semasa hidup selalu dalam pengawasannya. Namun, di tahun 2013 saat usianya masih 15 tahun, Indra pernah terjerat kasus pencabulan anak. Tak kapok, di tahun 2017, Indra pun ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Indra akhirnya beberapa kali mendekam di penjara. Belajar dari pengalamannya, Indra disebut sempat menyesali perbuatannya. Bahkan, Indra sempat berjanji untuk taubat lantaran sudah kapok hidup mendekam di penjara. Indra merasa selama hidup di penjara, kedua orang tuanya tidak pernah berkunjung untuk melihat kondisinya. Indra dulu sempat berjanji kepada sang tante, tidak akan berulah lagi. Dan akan taubat. Kini janji-janji yang sempat diutarakan Indra kembali diingkarinya. Pun saat terjerat kasus narkoba, Indra sempat ketakutan saat aksi kejinya ketahuan sang tante. Diungkap Suryati, Indra memang takut kepada dirinya. Suryati sangat syok saat mendapatkan kabar bahwa Indra tega membunuh gadis penjual gorengan, Nia. Sebelumnya, Suryati berpesan agar Indra segera keluar dari persembunyian